Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini. Perjalanan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yaitu perjalanan ilmu. Yang dengan perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang dengan perjalanan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam perjalanan, yang di dalam perjalanan tersebut dicari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya perjalanan menuju surga. Perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya, utus para rasul agar mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang dengan ilmu kita akan kenal dengan Rabb kita. Yang dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita berada di dalam perjalanan ini, maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat di sekeliling kita, tidak semua orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada mereka. Dan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala justru palingkan dari yang namanya ilmu tersebut. Dan tentu kita ketahui ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat adalah merupakan ilmu yang kita kejar. Ilmu yang bisa menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang punya khasyah kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahkan ilmu yang bisa menjadikan kita punya pengharapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang nafi. Ilmu yang senantiasa menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana supaya kita punya ilmu yang nafi ini, punya ilmu yang bermanfaat? Maka sepantasnya bagi seseorang untuk betul-betul memperhatikan perjalanan ilmu. Karena ilmu sejak di zaman Bani Israel itu ada. Bahkan ilmu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah ada. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang diminta oleh beliau adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau hanya sekedar teori, maka tidak akan pernah bisa menjadikan ilmu tersebut menjadikan orang itu cinta kepada Allah. Kalau hanya sekedar ilmu, tidak akan pernah bisa menjadikan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau hanya sekedar ilmu, tidak akan pernah menjadikan seseorang itu kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tentu ada perjalanan yang harus kita perhatikan. Dan salah satu yang menjadi sebuah ihtimam, menjadi perhatian para ulama ketika para ulama tersebut menulis kitab tersendiri, yaitu kitab Adab Thalabatul Ilm, yaitu adab di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama punya perhatian yang besar terhadap adab Thalabatul Ilm ini. Karena dengan memperhatikan adab Thalabatul Ilm, seseorang itu akan mendapatkan ilmu yang nafi. Dengan punya perhatian yang kuat terhadap adab di dalam menuntut ilmu dan berjuang di dalam mempraktekkan adab Thalabatul Ilm, seseorang itu akan apa? Seseorang itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan termasuk di antara adab Thalabatul Ilm yang harus kita pelajari di kesempatan yang berbarokah ini, setelah kita tadi membahas tentang salah satu dari adab Thalabatul Ilm, yaitu husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang, termasuk di antara adab di dalam menuntut ilmu. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas adab yang lain, yaitu ar-raja, yaitu mengharap. Ini adalah merupakan adab Thalabatul Ilm yang disebutkan oleh para ulama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ketahui dan semalam juga sudah ana bahas tentang ibadah roja ini, bahwasanya roja adalah merupakan sebuah ibadah. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadatun qalbiyah, adalah merupakan sebuah ibadah yang besar. Dan ini adalah merupakan ibadatun qalbiyah, ibadah hati seseorang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua tentang besarnya pahala roja ini, dan bagaimana seseorang itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah roja dan ibadah khauf. Dan pentingnya seorang penuntut ilmu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah ilmu ini dengan adab roja. Terus senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu kepada kita. Karena kalau kita tidak punya harapan, kita tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seseorang itu mudah berputus asa di dalam perjalanan ilmu. Oleh karenanya para ulama dahulu, mereka ketika menuntut ilmu dan mereka sudah mulai berputus asa dari yang namanya ilmu, dimunculkan rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimunculkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ilmu terhadap mereka yang berjuang di dalam perjalanan ilmu ini. Kata beliau, mendatangkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala, ketika Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, la raiba anna syari'a
madahar raja'a wa amara bihi wa bikulli wasilatin tusilu ilaihi. Tidak diragukan lagi ikhwani wa akhwati fillah bahwasanya syariat kita itu memuji ibadah raja. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala maka beramallah dengan amal soleh. Dan termasuk di antara amal soleh menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan jalan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan memuji orang-orang yang mereka punya ibadah roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada apa yang kita inginkan. Kemudian wa dzammal ya'sa, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela terhadap yang namanya keputusasaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah punya sifat keputusasaan itu kecuali orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia enggak kenal dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mudah berputus asa. Wa naha anhu, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari yang namanya berputus asa. La tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengharap, dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berputus asa. Menunjukkan agar kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dikumpulkan di dalam sebuah majelis. Kita dikumpulkan di dalam sebuah pembelajaran. Contoh pembelajaran mukhtasar. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab. Yang kita ketahui bahwasanya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah putuskan, dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmatnya kepada kita, agar kita bisa sama-sama belajar bahasa Arab, agar kita sama-sama belajar nahwu dan shoroh. Di tengah perjalanan tentunya pasti ada sesuatu yang tidak mudah. Ada yang belepotan ngafal, ada yang kesulitan dalam menerjemah, ya kan? Ada yang kesulitan di dalam kosakata, ada yang tidak tahu tentang nahwu dan shoroh. Bahkan ada yang kebingungan, kok semuanya tulisannya bahasa Arab. Sampai Pak Susilo dulu tanya, Ustadz, kitab ini tidak ada terjemahannya. Nggak ada terjemahannya, nggak ada. Sampai Pak Susilo cari, ya kan? Mau cari Google, mau kok nggak ada terjemahannya. Ya memang nggak ada terjemahannya. Gitu. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan ini, ikhwani wa akhwati fillah, menunjukkan itu adalah merupakan rahmat Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama belajar. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kepada kita untuk kita senantiasa belajar, untuk kita senantiasa mempelajari bahasa Arab tersebut. Maka jangan putus asa di dalam perjalanan. Baru ngafal muqaddimah kok angel, dimarahin sama ustadznya, wis koyo koyo ayam keluru. Gitu. Besok sudah nggak hadir, gitu kan? Baru disinggung sedikit, dinasehati sedikit, itu kadang sudah baper. Ketok ustadz angel dan lain sebagainya. Maka jangan pernah ada yang namanya berputus asa. Harusnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat, karena Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan, dan karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, berarti Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kebaikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kebaikan yang harus kita tempuh.
Makanya roja ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus ada. Paling enggak, kalau seandainya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita enggak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintar bahasa Arab, paling enggak kita datang untuk setoran. Ilmu itu adalah merupakan sebuah apa? Sebuah ibadah. Paling tidak ketika kita datang, kita setoran meskipun hanya muqaddimatu atau hanya sekedar at-tasrifu wes ustaz, tidak apa-apa. Kenapa? Al-ilmu itu ibadah. Ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah. Kalaupun kita nggak dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Datangnya kita untuk berusaha dalam perjalanan ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan pahalanya. Makanya roja ini harus senantiasa muncul, baik kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan apa? Dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wadzalika lamma yatarattabu 'ala ar-raja'i minal masalihi wath thamaratin nafi'ah. Karena apa? Hasil dari roja, athar dari roja ini itu ada maslahat, ada kebaikan yang begitu banyak dan ada buah-buah yang bermanfaat. Semalam saya sebutkan ada berapa manfaat roja, Pak? Ya kan? Ada nggak semalam saya sampaikan di kajian? Nah kan? Ada, Pak? Ada nggak, Jun? Bang, ada nggak, Bang, semalam, Bang? Apa, Bang? Salah satunya, Bang? Belum, Pak. Tidur berarti zaman kalau belum. Di terakhir saya sampaikan di sana ada thamaratur roja. Di situ ada buah dari orang-orang yang mereka senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, orang kalau dia kuat pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan kuat di dalam beramal. Orang itu akan kuat di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya harapan. Makanya saya contohkan supaya semalam itu enggak lupa kan? Antum punya harapan gajian di akhir bulan, makanya ada semangat untuk kerja. Semalam mana kasih contoh itu. Gitu. Bahkan saya kasih contoh besi, kan seperti itu. Enggak mungkin seseorang itu punya harapan, ya kan? Punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kuat kalau apa? Kalau seseorang itu nggak kerja. Makanya harus ada orang kalau dia roja, maka dia akan semangat, pahala yang dia harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuahkan semangat di dalam beramal. Ini termasuk di antara apa? Buah dari mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, quwwatur roja'i, kuatnya roja, kuatnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tahmilul abda ala kulli amalin soleh, akan membawa seorang hamba itu kuat di dalam beramal soleh, akan kuat dalam sholat, akan kuat di dalam bersedekah, akan kuat di dalam menuntut ilmu, akan kuat di dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kuat. Kapan? Ketika seseorang itu punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Fa'idha amila alal wajhil mardi qawi raja'uhu. Kalau seseorang itu mengamalkan amalan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka seseorang itu akan kuat pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yazal fisdiyadi minal a'mal, dan dia terus akan apa? Akan bertambah amalannya agar dia mencapai apa? Apa yang diinginkan. Ketika ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemarin Bang Juna di grup menyampaikan apa? Pengumuman secara umum untuk teman-teman yang lama nggak setoran untuk setoran. Ya kan? Saya sampaikan bahwasanya apa? Harapan kita belajar itu untuk apa? Untuk kita bisa memahami kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita itu supaya kita bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala. Semakin harapan kita kuat untuk bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, harusnya semangat kita belajar bahasa Arab itu semakin apa? Semakin kuat. Makanya kenapa kok saya meskipun kajian di PTI, ketika ada sesuatu yang sudah antum pelajari, saya ingatkan kembali.
Mas, ini lamnya lam apa? Ya kan? Ini hatta apa faedahnya? Supaya apa? Supaya antum merasakan sedikit, oh ternyata apa yang sudah saya pelajari itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan liuriyakum, dan antum sudah tahu bahwasanya ini adalah merupakan lam yang masuk pada fi'il mudhari, tujuannya, faedahnya untuk apa? Akhirnya apa? Antum semakin semangat. Oh, ternyata saya belajar selama ini ngapal fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata itu bukan hanya sekedar koyok burung beo. Ya. Ternyata selama ini saya belajar i'rab, ya kan? Marfu, mansub, majrur, majzum. Ketika kita baca Al-Quran, itu memudahkan kita untuk memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu tujuannya, ikhwani wa akhwati fillah, kita tahu bahwasanya tujuan kita belajar bahasa Arab itu untuk kita memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita itu supaya kita bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya apa? Belajar bahasa Arab itu semakin semangat. Tak kasih contoh urusan dunia. Ben zaman semakin semangat untuk mencari dunia. Dan gitu. Antum tahu kan, kalau orang rajin kerja, apa bahasa kita dulu? Pangkal? Wah. Kan seperti itu. Rajin kerja adalah merupakan pangkal kaya. Dan antum tahu kalau orang punya uang itu hidupnya apa? Enak. Gitu loh. Mau beli ini bisa, mau beli ini bisa, mau beli ini bisa, beli ini bisa. Bukankah harapan antum semuanya jadi orang kaya? Ada yang mengharap jadi orang miskin? Insya Allah tidak ada toh. Semuanya kita mengharap jadi orang kaya, Ikhwan. Ini adalah sesuatu fitrah dalam diri kita. Kita semua jadi orang kaya. Ada harapan di hadapan kita mau jadi orang kaya, dan kita tahu nikmatnya menjadi orang kaya. Kemudian setelah antum ada harapan seperti itu, antum males-malesan? Nggak kerja? Oh subhanallah, kerja subuh berangkat, pulang jam berapa? Habis maghrib. Oh perjalanan 2 jam dijalani kok. Gitu loh. Hanya untuk apa? Hanya untuk menuntut yang namanya apa? Yang namanya kekayaan tersebut. Ada harapan besar, makanya ada amal besar. Ketika harapan itu benar, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan kerjaan benar. Ini pasti, Pak. Ini hukum alam sebenarnya. Ketika harapannya besar, pasti itu akan menumbuhkan apa? Amalan besar. Permasalahannya, kita ini punya harapan besar untuk memahami firman Allah. Tapi apa? Kok bisa amalannya kecil? Gitu loh. Kok bisa amalannya lemah? Berarti sesungguhnya apa? Harapan kita itu sebenarnya lemah. Karena apa? Karena ternyata amalan kita itu lemah. Karena kalau seandainya harapan kita besar, cita-cita kita betul-betul tinggi, cita-cita kita betul-betul bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan membuahkan apa? Pasti akan membuahkan amalan yang besar. Gak cuma 3 kali setoran. Gitu loh. Kalau sudah 3 kali kemudian apa? Ada yang kosong, kan sudah cukup 3 kali. Gimana mau cepat untuk memahami kalamnya Allah Subhanahu wa taala? Ketika dikasih kesempatan, justru malah memberikan kepada yang lain. Ada orang jurusan ibadah, gitu loh, malah dikasihkan kepada orang, ngasih kesempatan kepada orang lain. Coba urusan duit, ada, udahlah antum saja yang ngambil rezeki tersebut. Ada seperti itu kan? Ya kan? Ada kesempatan seumpamanya mendapatkan rezeki uang, udah Ustaz cukup anak. Coba seandainya kita semua bisa mengatakan seperti itu, sudah insya Allah anak cukuplah kerja 3 hari aja untuk mendapatkan uang, yang 4 hari anak buat belajar. Oh enggak, kalau bisa kita kerja 8 hari ditambahi sehari gitu loh. Itu kita kerjakan. Subhanallah, giliran urusan berusaha untuk memahami kalamnya Allah, rojaknya katanya tinggi, tapi ternyata amalnya begitu lemah. Ketika urusan dunia, pengharapannya jadi orang sugih, jadi orang kaya, tapi ternyata amalannya membenarkan harapan tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah, ini adab yang harus kita ini coba. Tuku koco sing gede, Pak. Gitu. Ya kan? Kalau kita nggak bisa ngaca diri kita sendiri, beli kaca segede-gedenya. Gitu loh. Sambil ngoco, sambil apa? Sambil ngomong sama dirinya sendiri. Maka ini yang beliau katakan, orang kalau dia punya rojak yang benar, punya pengharapan yang benar, maka apa? Falam yazal fisdiyadi minal a'mal. Dia akan terus bertambah nih amalannya.
usahanya dia akan terus bertambah. Dia akan semakin semangat untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Kemudian apa? Waraghbatin fima yuqarribu ilallah, dan dia akan semangat terhadap apa-apa yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridwanihi wa thawabihi, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan wa kullama dha'ufa raja'uhu. Dan ketika seseorang itu lemah pengharapannya, maka kata beliau, kasula anil khairat, maka dia akan malas dari yang namanya kebaikan. Orang semakin lemah rojaknya, harapannya semakin lemah, maka apa? Orang itu akan semakin malas untuk beramal. Kemudian apa? Watajarro'a ala sayyi'at, hingga akhirnya justru dia akan melakukan pekerjaan yang lainnya, menyibukkan dengan sesuatu yang lain, kepada sesuatu yang buruk, kepada sesuatu yang menyibukkan. Wada'athu nafsuhu al-ammaratu bisu'ila kulli su'in fanqadalahu. Kemudian jiwanya akan mengajak kepada sesuatu yang lain, kepada sesuatu yang buruk, kepada sesuatu yang memalingkan dari yang namanya apa yang dia cita-citakan. Padahal kita masih kecil, ikhwani wa akhwati fillah, selalu kita apa? Berbicara tentang masalah cita-cita. Cita-cita jadi apa nak? Cita-cita jadi ini, cita-cita jadi ini, cita-cita jadi ini. Dan selalu kita diajarkan oleh orang tua kita bagaimana kita itu akan bisa mendapatkan cita-cita kita, harapan kita dengan apa? Dengan kerja nyata. Dengan amalan yang nyata. Dan itu juga yang harus kita terapkan di dalam perjalanan ilmu kita. Kita pengen cinta sama Allah, ya harus kenal sama Allah. Kita pengen takut sama Allah, ya harus kenal sama Allah. Kita punya harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus capek di dunia ini. Makanya nggak mungkin sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama yang semalam saya katakan, la yanaru rohah birrohah. Gak mungkin seseorang itu akan mendapatkan kenyamanan nanti di akhirat kalau apa? Kalau kehidupan kita itu juga rohah. Kalau kehidupan kita itu juga nyaman, wis mustahil, gitu. Makanya ada istilah slow living, gitu kan? Istilah slow living ini apa toh? Gitu. Istilahnya slow living. Kadang saya juga mikir, saya juga pengen slow living, gitu. Siapa yang nggak pengen slow living? Duit ada, istri ada, anak ada, mobil ada, rumah banyak, usaha jalan, mati masuk surga. Itu yang kita harapkan semuanya. Gitu. Cuma ternyata di dunia itu tidak ada itu. Di dunia itu tidak ada hal yang seperti itu. Di dunia itu kalau kita pengen mendapatkan roha nanti di akhirat, maka apa? Di dunia ini harus capek. Gitu loh. Di dunia ini harus capek. Karena ada kaidah apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya, dan itu betul-betul difahami, kawan. Sama siapa? Sama ahlu Badr. Sama para sahabat ahlu Badr, al jaza' min jinsil amal itu betul-betul mereka paham. Bagaimana Anda ketika mereka perang di dalam peperangan Badar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul Badar, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Lek pikiran kita sebagai orang yang jahil, sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang enggak paham tentang al-jaza' min jinsil amal, pikiran kita apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah ampuni saya. Kan itu pikiran orang yang tidak paham al-jaza' min jinsil amal. Berarti alhamdulillah aku sudah terbebas, jenenge aku diampuni sama Allah. Tapi enggak seperti itu yang dipahami para sahabat. Ketika para sahabat dikatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum," kalian telah aku ampuni. Mereka tahu bahwasanya apa? Ampunan itu adalah merupakan balasan dari Allah. Ini butuh amal yang hebat. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya kalau apa? Kalau saya nggak punya amalan hebat. Oleh karenanya apa? Ahlu Badar berhenti beramal. Oleh karenanya Ahlu Badar terus malas-malasan beramal? Enggak, justru mereka semakin kuat beramal. Kenapa? Karena yang sudah dijanjikan oleh Allah ampunan.
Itu yang dipahami oleh para sahabat yang peperangan Badar. Berarti saya harus semakin semangat untuk ketaatan kepada Allah karena Allah sudah menjanjikan maghfirah. Kayak kita kan enggak. Kita malah justru kadang kalau dibilang ya kan setoran 3 kali ya, habis itu sisanya monggo terserah. Alhamdulillah Ustaz gitu. Ya kan? Justru harusnya mikirnya apa? Bagaimana saya bisa lebih setoran dari 3 kali. Kan seperti itu. Meskipun datang ditolak, ya insya Allah mosok terus-terusan Ustaz nolak. Kan seperti itu. Makanya Pak Abdul Qadir sering datang. Gitu. Buktinya Pak Eko sama siapa Pak? Jangan Pak. Pak Sidik, subhanallah setoran setiap hari. Setoran setiap hari. Kenapa? Nggawa anake. Gitu. Anaknya sore. Jadi sekalian. Jadi subhanallah anaknya setoran 5 kali, bapaknya setoran 5 kali. Gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita punya harapan kuat, maka apa? Harus menghasilkan amalan kuat ini. Kalau ternyata harapan kita itu lemah, wis lah sing penting aku iso ya alhamdulillah, gak iso ya wis. Ini namanya maaf ikhwan, ini namanya meremehkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kepada kita sesuatu yang rendah. Ya kalau dikasih sama Allah, saya dikasih pemahaman bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita betul-betul mengharap, betul-betul roja, mengharap kepada Allah, ya Allah, saya minta semoga Engkau beri pemahaman kepada saya bahasa Arab ini. Kenapa? Saya pengen memahami perkataanmu ya Allah. Siapa sih yang nggak pengen memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang itu petunjuk? Yang ketika dibacakan kita bisa paham langsung. Ketika dibacakan kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengarkan, ketika kita tahu, oh ternyata ini adalah merupakan harapan yang Allah berikan. Oh ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ancam orang yang bermaksiat. Kita langsung memahami. Jadi nangis bukan karena nangisnya imam. Kadang kita ini dengar nangisnya imam baru melok nangis. Imamnya gak nangis, juga nangis. Kadang subhanallah lagunya imam bagus, nangis. TKI, paham? Ora. Kenapa? Bayati. Oh ini nangis karena bayati, karena apa dan lain sebagainya. Bukan karena firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang beliau sampaikan bahwasanya apa? Harapan kuat akan menghasilkan amalan yang kuat dan ini yang harus betul-betul apa? Harus betul-betul kita jalani di dalam perjalanan ilmu. Dan saya sudah sering ceritakan perjalanan orang yang punya himmah yang kuat kan sama bapak-bapak. Siapa? Al-Imam siapa? Al-Imam Al-Kisai. Bagaimana Al-Imam Al-Kisai punya harapan yang besar karena dianggap apa? Karena dianggap bodoh. Gitu. Imam Al-Kisai tergerak hatinya untuk menuntut ilmu ketika umur beliau berapa? 40 tahun. 40 tahun Imam Al-Kisai baru tergerak hatinya untuk menuntut ilmu. Bagaimana Anda? Ketika anaknya belajar, kemudian terus anaknya nggak bisa, digegeri karo emaknya. Dimarahin sama emaknya. Kemudian emaknya bilang apa? Makanya kamu belajar yang rajin, jangan seperti itu pengembala kambing. Gitu. Ternyata Imam Al-Kisai dulunya pengembala kambing. Akhirnya bodoh terus kata ibunya. Kata Imam Al-Kisai lagi mangan, gitu kan? Kok disindir karo istrinya? Dibilang kalau jangan sampai seperti bapaknya. Kita malah sekarang ngomong sama anaknya, nak, kamu jangan seperti bapak. Ya kan? Kan gitu kita ngomongnya. Kamu harus jadi anak pinter. Gimana mau anaknya mau jadi anak pinter? Bapaknya juga nggak pernah ngajari pinter. Kalau kita mau anak kita mau belajar dan lain sebagainya, harusnya gimana? Nak, kamu harus jadi orang pinter. Bapak tak belajar bareng sama kamu. Gitu loh. Baru apa? Baru itu berjalan bareng, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Anaknya kon jangan seperti bapaknya, bapaknya tetap jadi bapaknya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Imam Al-Kisai apa? Imam Al-Kisai akhirnya tersinggung, didol semuanya. Dijual itu Pak kambing-kambing. Dijual kambing-kambingnya mana Mas Hendri? Jual. Nah, masalahnya Mas Hendri ini bukan kambingnya, kambing mertua. Gitu kan? Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah dijual sama Imam Al-Kisai, kambing-kambingnya itu dijual. Akhirnya Imam Al-Kisai apa? Belajar menuntut ilmu.
harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala besar, punya cita-cita, jangan saya seperti orang bodoh yang dibilang sama siapa? Sama istrinya, menuntut ilmu sudah umur 40 tahun. Gitu loh. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Imam Al-Kisai itu apa? Imam Qurra. Coba, imam di dalam Qurra, di dalam orang membaca Al-Qur'an. Qiraatus sab'ah, Imam Al-Kisai masyhur bihi. Belum lagi dengan ilmu nahwu dan sorofnya, Imam Al-Kisai masyhur dengan hal tersebut. Ini orang yang punya harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Di sisa umur yang tersebut betul-betul dihabiskan untuk menuntut ilmu. Betul-betul dihabiskan oleh beliau di dalam perjalanan ilmu, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Punya harapan besar, menghasilkan amalan besar. Baru ini yang namanya rojak yang benar. Baru ini pengharapan yang benar. Kemudian kata beliau, fahada kalamun amun. Ini perkataan ini, ikhwani fillah, adalah merupakan perkataan yang umum fi kulli umurid dini kulliha. Perkataan rojak, mengharap ini bukan hanya masuk ke dalam menuntut ilmu saja yang saya contohkan mulai tadi. Tapi apa? Di dalam perkara agama semuanya, kita pengen masuk surga, ya kita juga harus apa? Kita juga harus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Perkara agama semua butuh terhadap yang namanya roja ini. Kita pengen masuk surga, maka apa? Kita juga punya amal hebat. Kita pengen selamat dari neraka, kita juga harus punya apa? Punya roja. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Orang-orang yang mereka tak pengen masuk surga dan mereka takut neraka, apa pekerjaan mereka? Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Amalan mereka itu di tengah malam mereka berdiri sujud. Dalam keadaan apa? Yahdarul akhirah. Mereka takut untuk menemui hari akhirat, masuk dalam nerakanya Allah. Tapi di sisi yang lain apa? Yarju rahmata rabbih. Mereka punya harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru rojak yang kuat di dalam seluruh perkara din, seluruh perkara agama. Dalam menuntut ilmu harus ada rojak. Dalam masuk surga kita juga harus punya rojak. Dan kita mengharap untuk tidak dimasukkan neraka, di situ juga harus ada amalan-amalan konsekuensi yang harus kita kerjakan. Kemudian kata beliau, fahada kalamun amun fi kulli umurid dini kulliha al-ilmiyatu wal amaliyatu, baik itu berkaitan dengan masalah ilmu maupun berkaitan dengan masalah apa? Amalan. Kemudian kata beliau, talibul ilmi idza ishtaghala bi fannin min fununihi fa ba'da istighalihi ra'a min su'ubatihi wa bat'i fahmihi limasailihi ma aujaba lahu al-ya'su min tahsilihi. Kemudian beliau berbicara secara khusus berkaitan dengan masalah apa? Menuntut ilmu. Kata beliau, seorang penuntut ilmu kalau mereka sibuk dengan fannin min fununil ilm, dia sibuk dengan salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu. Contohnya bapak-bapak sekarang lagi sibuk dengan apa? Bahasa Arab, yo sorof, yo nahwu, gitu. Sibuk dengan salah satu dari apa? Fannul ilm, sibuk dari salah satu cabang ilmu. Kemudian faba'da istighalihi, setelah berjalannya menuntut ilmu, ra'a min su'ubatin, dia lihat kok angel, dia lihat kok sulit, ya kan? Wa bat'i fahmihi, kok lemah pemahamannya di dalam memahami masail-masailnya. Maka kata beliau, ma aujabalahul ya'su min tahsilihi, maka tidaklah diwajibkan baginya untuk apa? Untuk dia berputus asa dari mendapatkan ilmu tersebut. Jangan putus asa. Justru malah harapannya harus dikuatkan. Coba kita lihat dulu Pak Sus awal-awal. Pak Sus setoran awal itu tahun berapa Pak Sus? 2021. 2021 beliau itu awal setoran Mukhtasar Sorof. Kemudian delok kitabnya kok gondol kabeh Ustaz. Gitu. Tanya sama anak, Ustaz kayak terjemahannya. Kemudian cari, kayaknya sulit. Akhirnya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tolong sampai hingga akhirnya sekarang masuk ke i'rab. Meskipun masih terbata-bata, masih terseret-seret dan lain sebagainya, paling enggak apa? Oh, ternyata sudah dilampaui sorof yang mungkin sebagian orang ngapal sorof kok angel. Kan seperti itu.
Jadi apa yang sudah dilampaui oleh teman kita itu menjadikan kita apa? Oh ternyata insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Permasalahannya itu kita mau masuk atau enggak. Permasalahannya itu kita itu sudah ditakut-takuti dari awal. Belajar bahasa Arab, wangelmen. Bahkan ada yang punya syubhat yang lain. Ngopo sih wis tuwek belajar bahasa Arab gitu. Mending apa? Mending wis ngikut kajian aja gitu. Ngaji kuping aja gitu. Itu ada yang ngasih syubhat seperti itu. Ngaji kuping saja sudah dengerin dan lain sebagainya. Masalahnya itu kita itu mau apa? Mau membangun ilmu kita. Ketika kita belajar bahasa Arab, ketika kita satu dipelajari, di situ nanti ilmu kita akan tertata. Coba ngaji kuping, gitu. Benar dapat apa? Pahala majelis ilmu. Tapi apa? Habis sekarang ngaji, besok lali. Dan terus menerus seperti itu. Hingga akhirnya apa? Betapa banyak yang ngaji kuping yang harusnya wis dadi syekh gitu kan. Wis bertahun-tahun, wis 20 tahun, ngaji ini gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya belajar bahasa Arab dari awal lagi. Ya enggak, Pak? Nah, makanya ini khonifillah. Makanya anak sering ngomong sama Pak Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir ini senior paling senior insyaallah. Di dalam dunia dakwah sunnah salafi sejagat raya. Gitu. Makanya kan dia bilang kalau seandainya ditata dulu, dari dulu ditata, subhanallah wis jadi ustaz. Gitu loh, wis bisa ngajarkan. Cuma masalahnya apa? Dulu belum ketemu bagaimana cara menata ilmu. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit ditata. Akhirnya apa? Akhirnya mulai paham bagaimana menuntut ilmu. Dan itu bisa diterapkan di mana? Diterapkan di anak. Jangan sampai ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok ngajari orang tua? Karena yang kita inginkan ketika orang tuanya paham bagaimana tahsilul ilm. Nah, ayo ngambil air aja, mulutnya diem. Nah, enak lagi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ngajarkan orang tua bagaimana untuk mendapatkan ilmu, tahsilul ilm, untuk mendapatkan ilmu, supaya apa? Supaya jangan sampai kita jadikan anak kita itu korban kayak kita. Gitu. Terkadang itu kita sudah menuntut ilmu, belajar, nanti akan disebutkan bagaimana adab di dalam talaki. Ketika kita belajar adab thalabatul ilm, ya kan? Kemudian kita sudah mulai ditata sedikit, kita alhamdulillah sudah mulai tertata. Tujuannya untuk apa? Tujuannya jangan sampai anak kita itu gak tertata kayak kita di dalam perjalanan ilmu. Harus ditata, bagaimana dahulu para ulama memperjalankan murid-muridnya di dalam ilmu, ya disitulah kita akan menata sedikit supaya gak bingungan kayak kita. Maka kata beliau, kalau kita mendapatkan su'ubah, ya kan? Setelah kita berjalan, belajar, kemudian kita dapatkan kesulitan. Sulit enggak, Pak? Oh, sulit kok. Siapa bilang gampang belajar nahwu sorof? Gitu loh. Wong Pak Eko aja setorannya kadang cuma satu baris, gitu loh. Ada yang pengen setorannya kemarin apa? At-tasrifu. Tok, gitu. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu loh. Karena ilmu itu apa? Ilmu itu seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu itu nuqat. Gitu loh. Al-ilmu itu tetesan air. Satu tetes air bisa manfaat buat antum, Pak. Satu tetes air bisa bermanfaat enggak? Apa manfaatnya? Gak iso, gitu loh. Tapi al-ilmu itu apa? Jam'un nuqat. Ilmu itu adalah apa? Kumpulan dari tetesan-tetesan tersebut itu loh. Kalau tetesan air atau satu tetes ya gak ada manfaatnya, atau gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika ilmu itu sak tetes, jadi sak gayung, gitu loh. Sak gayung, baru itu atun sudah bisa ngambil manfaatnya. Bisa untuk air wudhu, ya kan? Bisa untuk cuci tangan, bisa. Ilmu itu juga seperti itu. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu itu apa? Ma'al mururil ayyam wal layali. Ilmu itu jam'un nuqat, di perjalanan siang dan malam. Itu harus dikumpulkan satu terus dikumpulkan ilmu tersebut. Hingga akhirnya apa? Makanya kan kemarin saya merojaah sedikit sama teman-teman belajar bahasa Arab kayak apa? Kayak puzzle. Kan gitu. Habis ilmu ini, baru kemudian disambungkan, baru ketemu.
Tapi gimana kita mau menyambungkan? Yang ini nggak punya, yang ini nggak punya, yang ini nggak punya, yang ini nggak punya. Kemudian mau disambungkan, ya nggak bisa. Disitulah pentingnya kita ada harapan yang kuat. Meskipun kita dapat kesulitan, ya sudah. Kita ketika mendapatkan kesulitan, kita lewati. Jangan sampai kita putus asa. Baru dapat kesulitan sedikit, Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini sudah mulai putus asa. Baru dapat kesulitan, jangan justru malah ditinggalkan. Mala yudraku jullu la yutraku kullu. Kalau kita nggak bisa mendapatkan secara sempurna, jangan ditinggalkan juga secara menyeluruh. Gitu loh. Ustaz angel Ustaz doang gak sido setoran Ustaz. Kalau antum sulit setoran sak baris, setoran apa? Setengah baris. Kalau antum nggak bisa setengah baris, ya sak kalimat. Moyo tegomen gitu loh. Masa kalimat ora iso gitu. Gitu. Dan anak pun nggak akan marah-marah kemudian tak usir, setoran sak kalimat tak usir. Enggak, justru anak senang kalau setoran yang sedikit, biar cepat selesai. Maka ini qani wa qatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan ditinggalkan semuanya. Kita baru mendapatkan kesulitan sedikit, kemudian apa? Kita tinggalkan semua. Kita semua pasti akan mendapatkan kesulitan tersebut. Alhamdulillah antum nggak nangis-nangis. Ana masih ingat dulu, ana di Jamilur Rahman belajar itu nangis sih kawan. Mungkin teman-teman belum ada yang nangis. Gimana sulitnya ngapal, sulitnya setoran. Alhamdulillah, ana juga nggak ngusir. Ana diusir, gitu loh. Diusir sama guru itu. Setoran salah satu. Ketika setoran nggak lancar, satu saja nggak lancar, diusir kon minggat. Ayo sana-sana berangkat dulu, hafalin dulu. Itu seperti itu. Sampai hingga akhirnya saya maju lagi, salah lagi, maju lagi, salah lagi, maju lagi, salah lagi. Kayaknya saya itu sudah bingungan. Nangis, di belakang itu nangis sendiri. Tapi dengan seperti itu, kesulitan akhirnya kita dapatkan kemudahan. Tapi kalau kita nggak pernah mau merasakan kesusahan, gimana kita mau menjadi orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ilmu. Makanya apa? Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kuat, jangan sampai putus asa. Kemudian kata beliau, faida al-ya'su min idrakihi ma thala baina ainaihi ka'annahu hajarun azimun fi tariqihi. Kata beliau, kalau sudah putus asa di awal, wis deloke angel, yang dilihat itu cuma sulit, gitu loh. Kemudian keputusasaan, kesulitan itu sudah berada di tengah-tengah matanya, gitu. Sudah berada di tengah-tengah matanya. Maka kata beliau, ka'annahu hajarun azim. Ini seperti halnya apa? Batu yang besar yang menghalangi di jalannya. Pokoknya harus prinsipnya apa? Dimudahkan sama Allah. Ini prinsipnya. Gimana? Insya Allah dimudahkan. Gimana? Insya Allah digampangkan. Gimana? Insya Allah diberi taufik, dibimbing sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus ada di hadapan kita. Allah mudahkan, Allah beri taufik, Allah beri bimbing, Allah gampangkan. Harus terus menerus. Itu semua yang harus ada di depan kita. Jangan ada di depan kita wangel, sulit, wakeh. Kalau itu terus, akhirnya apa? Gak datang-datang ke saung. Iya, nggak datang-datang ke saung. Makanya saya sampaikan ke Pak Abbas. Pak Abbas datang aja ke saung, Pak, meskipun nggak setoran. Kenapa? Paling nggak datang ke saung itu ngedelok temennya setoran. Oh, dia kok bisa ya? Oh, nggak apa-apa, saya akhirnya setoran. Tapi kalau sudah nggak datang ke saung, Allahu Akbar walillahil hamd, itu batunya semakin gede. Gitu. Bukan hanya batunya di depan, batunya juga di belakang itu gandoli. Gitu. Akhirnya nggak datang-datang, ngilang. Betapa banyak sudah kan yang setoran, subhanallah, baru mendapatkan kesulitan sedikit, ngilang, nggak hadir, wes sudah hilang. Apa? Iya, muntaber. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian kata beliau, wa ra'a hadzal matluba minal mustahillati alaihi. Akhirnya dia melihat yang dia harapkan, yang dia inginkan itu adalah sesuatu yang mustahil. Akhirnya ngelihat kerasanya berat, bahasa Arab wangel, gitu kan? Wa in kana muwaffiqan yanzuru ila haqa'iqil asya'i ala ma hiya alaihi wa lam yablughu al-khiyalud dar alima anna al-adami qabala lit-ta'allumi kulla ilmin muhayya'an lidzalika. Kalau seandainya seseorang itu diberi taufik, dia melihat kepada sesuatu perkara, hakikat dari suatu perkara,
yang dimana anak Adam itu, manusia itu, ikhwani wa akhwatillah, kata beliau itu qabala lit ta'allum. Anak Adam itu, manusia itu apa? Bisa belajar. Bisa belajar terhadap seluruh ilmu yang seseorang itu hadapi. Wong subhanallah, Pak. Kadang ada orang kerja, ya kan? Antum kerja di pabrik, awalnya langsung bisa kan enggak? Tapi apa? Belajar bagaimana caranya. Terus belajar. Manajemen Pak Rudi jadi HRD aja, belajar dulu, terus di-upgrade dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pinter jadi HRD. Dan terus seperti itu. Manusia itu selalu menerima yang namanya belajar. Selama barang itu barang ketok. Lek wong basa Jawa kan seperti itu. Orang Jawa itu ngomong lek barang itu barang ketok, insyaallah iso. Kalau barangnya itu barang kelihatan, insyaallah itu mudah. Gitu. Itu mudah untuk dipelajari. Nah ini subhanallah, belajar bahasa Arab, barangnya, kitabnya ada di depan antum, ya kan? Kemudian apa? Ada audio yang antum dengarkan, ada guru yang mengajarkan, ada guru yang menyimak. Antum salah, ada yang benerin. Terus sedikit, hingga akhirnya apa? Antum bisa. Wah anak subhanallah Pak, anak itu Pak, dari bayi, bagaimana seorang bayi itu, ya kan? Dari gak bisa ngomong, diajari ngomong, ya kan? Diajari ngomong apa? Makan, maem, minum, dan lain sebagainya. Dari dia nggak bisa ngomong, diajari. Kan itu diktenya sebentar atau lama orang tua? Wah lama Pak. Belum lagi jalan. Jalan itu setiap hari anak itu diajari jalan. Ayo melaku, dituntun, dan lain sebagainya. Ini belajar bahasa Arab. Kalau antum bayangkan, sebenarnya kan lagi dituntun. Ya kan? Antum disuruh dengerin, disuruh untuk ngelihat, kemudian disuruh untuk ngarokatin, nerjemahkan, ngikuti seperti halnya yang diterjemahkan. Itu kan podo saja sebenarnya antum lagi dituntun. Tiap hari antum dituntun. Tiap hari antum itu digandeng. Sampai hingga akhirnya kapan? Sampai hingga akhirnya antum sudah mulai terbiasa dengan tulisan-tulisan Arab. Dituntunnya sudah mulai lama. Coba, dari tahun 2021 anak nonton sampai petang tahun. Dituntun terus. Ya gak bosen-bosen nonton. Gitu loh. Terus dituntun hingga akhirnya apa? Suatu saat tontonannya itu harus saya lepas. Wis mulai belajar jalan sendiri. Hingga akhirnya mulai berjalan sendiri, sudah tahu bagaimana cara melangkah yang benar. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, yang pas. Hingga akhirnya apa? Kita tahu kosakata, kita tahu kedudukan, mulai baca. Akhirnya apa? Dari dia bisa berjalan, dia lancar berjalan, terus latihan, belayu. Lari kan? Dan itu seperti itulah sebenarnya belajar bahasa Arab yang kita berusaha untuk apa? Untuk kita terapkan ini. Gitu loh. Jadi dituntun terus, dituntun belajar nahwu, shorof, hingga akhirnya apa? Nanti ketika masuk marfuat, praktek baca, di situ mulai dilepas sedikit. Sudah bisa belum? Ketika kebingungan, dipegangin lagi. Ya kan? Kemudian suruh jalan lagi. Kebingungan, diajari lagi. Ini sebenarnya kan metode bayi, Pak. Kalau kita mau cerna pembelajaran yang kita terapkan ini metode bayi bagaimana mereka itu bisa berjalan sampai lari. Dituntun terus hingga akhirnya sampai lari. Dapat kesulitan? Ya dapat dong, bayi aja kadang dituntun ceblok, jatuh, bangun lagi, ya kan? Dan kita orang tuanya gimana? Kalau seumpamanya anak kemudian dia ada rasa takut di dalam dirinya, dipaksa apa enggak sama orang tuanya? Ya dipaksa, masa nggak dipaksa, gitu kan? Anaknya takut berdiri, dia dipaksa, ayo kamu bisa, ayo. Terus dikasih harapan kan sama orang tuanya, kasih harapan. Inilah yang kita berusaha untuk kasih harapan. Antum bisa, insya Allah. Ya. Makanya harapannya itu harus besar, harapannya itu harus tinggi. Dan bayi pun ketika dia ngelihat temennya kok bisa lari, kok bisa ini, dia juga punya harapan. Makanya apa? Mereka mau belajar. Mereka rangkaan, mereka pegangan dan lain sebagainya. Ada usaha. Ketakutan yang ada di dalam dirinya dihilangkan. Itu baru seseorang itu bisa berjalan. Mun delok kitabe bahasa Arab semua wis delok. Buka. Angel ketoke Ustaz. Oh, angel ketoke belum jalani sudah angel ketoke. Tahu ketoke Pak Rudi? Nah, kelihatannya kok sulit gitu. Maka ini yang beliau sampaikan. Maka kata beliau, alima annal adami qabilun litta'allumi kulla ilmin muhayya lidzalika.
Manusia itu, subhanallah, manusia itu adalah seseorang yang dia itu apa? Yang dia itu selalu menerima, mau belajar. Itu sifat manusia. Wa anna mujarrada istighali bil ulumin nafi'ah wa lam yahsul minha wa yastafidu syai'an yakar maslahatun wa ibadatun. Kata beliau, meski itu juga kalau kita itu benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita itu enggak dibukakan sama Allah. Kita enggak dibukakan pintu sama Allah di dalam ilmu ini. Dan itu biasa, ikhwan. Ada sebagian ulama itu enggak dibukakan pintu faraid. Enggak bisa ngitung faraid, itu ada. Di dalam ilmu yang lain, Masya Allah, dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam ilmu faraid, dia tidak dibukakan. Ada sebagian ulama, mereka tidak dibukakan di dalam pintu ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, tapi ilmu akidah, Masya Allah, dibukakan. Ada sebagian enggak dibukakan pintu ilmu rijal, pintu ilmu ini dan lain sebagainya. Ada yang enggak dibuka sama Allah pintu tersebut. Kalaupun seandainya tidak dibuka ilmu tersebut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, mujarrada ishtighali bil ulumin nafi'ah walam yahsul minha wa yastafidu syai'an yudkar maslahatun wa ibadatun. Meskipun kita enggak mendapatkan, tapi apa? Belajarnya kita itu di situ ada maslahat dan di situ ada ibadah. Karena ilmu itu adalah merupakan apa? Ibadah. Meskipun enggak dibukakan, kita enggak punya pemahaman, kita enggak kuat di dalam hal tersebut, paling enggak saya punya ibadah. Ibadah apa? Ibadah menuntut ilmu. Li'annahu tushibu niyatus sholihah, karena selalu membersamainya yaitu niat yang baik. Selalu membersamainya niat yang baik. Kemudian kata beliau, wa idza lam yahsul lahu muradahu aw ba'dahu fi waqtin haddatha nafsahu annahu sayahsulu fi waqtin akhar. Supaya kita enggak putus asa, kabarkan kepada diri kita. Mungkin kalau seandainya saya enggak dibukakan sekarang, maka apa? Haddatha nafsahu annahu sayahsulu fi waqtin akhar. Insyaallah Allah bukakan nanti. Mungkin sekarang saya sulit, enggak apa-apa. Ini masa-masa awal, masa-masa sulit. Insyaallah nanti setelah berjalan saya akan mendapatinya. Saya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang itu akan terus mengharap rojak kepada Allah, rojak sendiri ibadah, ya kan? Rojak sendiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengharapan dia kepada hal tersebut menjadikan dia semangat di dalam perjalanan ilmu. Ini harus terus senantiasa ada dalam jiwa para penuntut ilmu. Kalau para penuntut ilmu itu gampang mutung, gampang putus asa, ya sudah. Sulit sedikit, enggak maulah, angel. Sulit sedikit, enggak maulah, angel. Sulit sedikit, enggak maulah, angel. Ya enggak akan pernah dia mendapatkan ilmu. Enggak akan pernah dia mendapatkan ilmu. Kemudian kata beliau, haddatsa nafsahu annahu sayasulu fi waqtin akhar idza istamarra 'ala sa'i wal istihad. Dia harus mengabarkan kepada dirinya bahwasanya insyaallah Subhanahu wa taala akan bukakan nanti di waktu yang lain. Kapan? Idza istamarra 'ala sa'i wal istihad. Kalau dia terus-menerus berusaha dan bersungguh-sungguh. Tapi ketika dia insyaallah nanti saya akan dibukakan, Ustaz. Kemudian apa? Enggak belajar. Sampai masuk kuburan juga enggak paham-paham. Tapi ketika dia berusaha, dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Fayaqwahina idzin raja'uhu, sehingga akhirnya apa? Kuat ketika itu pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayan syatu fil masiri fi talabihi, hingga akhirnya dia semangat di dalam perjalanan, di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat dari apa? Mengharap yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita tahu bahwasanya roja, mengharap adalah merupakan salah satu dari adab di antara adab thalabatul ilm. Adab di dalam menuntut ilmu. Yang ini harus terus-menerus senantiasa ada di dalam jiwa seorang penuntut ilmu. Maka pengharapan tersebut harus dibarengi dengan usaha. Dengan dia beramal. Dengan dia berjuang. Dengan dia terus tidak berhenti dari apa? Berusaha mendapatkan ilmu tersebut.
Tapi di satu sisi ada adab yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Al-luju'u ilallahi ta'ala fit talabi wat tahsil. Kita harus banyak-banyak balik kepada Allah, Pak. Kita harus banyak-banyak balik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam talab, di dalam kita menuntut ilmu dan kita mendapatkan ilmu. Harus banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma faqihni fid din. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimni, Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ini harus banyak doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seorang mereka yang menuntut ilmu, mereka lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para penuntut ilmu, mereka selalu mengandalkan apa? Mengandalkan kepalanya. Wah, anak kan pintar. Anak selalu ranking 1 dulunya, insya Allah anak bisa. Anak kan hafalannya cepat dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Lupa al-luju'u ilallah. Lupa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Al-luju'u ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan apa? Adab talabatul ilm yang harus senantiasa ada pada diri seorang penuntut ilmu, yang dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Talabatul Ilm, apa kata beliau? La tafza idza lam yuftah laka fi ilmin minal ulum. Kata beliau, jangan pernah apa? Takut, faza. Jangan pernah takut kalau belum dibukakan pintu bagimu di dalam satu ilmu daripada ilmu-ilmu. Jangan pernah bersedih, jangan pernah merasa takut kalau belum dibukakan pintu ilmu kepada kita. Kata beliau, faqad ta'asad ba'dul ulum ala ba'dil a'lamil masyahir. Sungguh sebagian ilmu itu begitu sulit untuk difahami oleh para ulama yang masyhur. Ulama-ulama yang masyhur, seperti halnya yang diceritakan oleh para ulama, Al-Imam Al-Kisai. Belajar nahwu shorof dak pinter-pinter, ya kan Pak? Sudah bertahun-tahun belajar ilmu shorof dak pinter-pinter, pengembala kambing. Kemudian apa? Belajar ilmu nahwu. Kemudian setelahnya apa? Dak pinter-pinter, enggak dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya kabur dari gurunya. Enggak belajar lagi. Ketika dalam perjalanannya, sebagian ulama mengatakan ngelihat apa? Ngelihat semut. Sebagian ulama yang lain mengatakan Imam Al-Kisai ngelihat apa? Ngelihat air yang jatuh ke batu, sedikit hingga akhirnya batu tersebut apa? Menjadi cekung. Air yang begitu lembut bisa mencekungkan batu yang begitu keras. Masa iya? Hati saya nggak mampu untuk menampung ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya balik menuntut ilmu. Begitu pula sebagian yang menceritakan bahwasanya ngelihat semut bawa barang yang lebih besar dari badannya, naik, jatuh, hingga akhirnya apa? Berhasil di dalam membawa makanan tersebut. Ini semut yang nggak punya otak saja, dia nggak putus asa, terus belajar. Masa iya saya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala akal nggak menuntut ilmu? Akhirnya apa? Belajar kembali dan berusaha untuk menuntut ilmu, dan hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya berhasil di dalam menuntut ilmu. Dan banyak cerita ikhwani wa akhwati fillah bagaimana para ulama dahulu mereka apa? Mereka mendapati kesulitan di dalam memahami ilmu. Tapi apa? Apakah mereka terus berhenti? Apakah mereka terus berputus asa? Apakah mereka terus nggak mau belajar lagi? Enggak. Tapi mereka justru apa? Justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, balik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Faya ayyuhat talib," maka wahai para penuntut ilmu, dhaifir raghbah, perkuat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafza ilallah fid du'ai wal luju' ilaihi wal inkisari baina yadayhi. Kuatkanlah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, aku dekat, yang aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh meminta kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Pak kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan perjalanan ilmu kita, Pak? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum pernah minta sama Allah, ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat, berilah taufik saya dalam perjalanan ilmu, berilah kemudahan saya untuk menghafal, berilah kemudahan saya untuk memahami, berilah kemudahan saya untuk bisa bahasa Arab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah apa? Jangan pernah takut, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Tidak ada sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala mau berikan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan sebab-sebabnya. Ibu-ibu, tolong anaknya jangan teriak-teriak biar enggak balapan sama saya. Soalnya saya masih sampai malam. Maka kata beliau, wabza ilallahi fid du'a, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Wal luju, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inkisari baina yadai, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bangun malam untuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, ketika proses ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul, yang Allah katakan bahwasanya ilmu ini sakil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk apa? Disuruh untuk apa, Pak? Inkisar baina yadai. Disuruh untuk apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk bangun malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ini yang jadi permasalahannya. Ketika Rasulullah mau diproses sama Allah, proses ilmu, disuruh banyak-banyak apa? Qumil laila illa qalila. Disuruh perbanyak untuk bangun malam. Disuruh perbanyak untuk ingkisar baina yadai, menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sanulki alaika qaulan tsaqila, karena akan dilemparkan kepadamu dengan perkataan yang begitu berat. Ilmu ini berat, Pak. Ilmu ini begitu berat. Makanya untuk kita bisa istiqomah, untuk kita bisa kuat di dalam menuntut ilmu, kita harus apa? Kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang menuntut ilmu kemudian beribadahnya lemah, makanya apa? Gampang gak istiqomah. Gampang gak istiqomah. Kalau kita pengen istiqomah dalam menuntut ilmu, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila. Kita harus banyak-banyak berdiri, bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mudahkan, gampangkan. Dan itu yang selalu dilakukan oleh para salafus saleh. Sebagaimana yang beliau ceritakan tentang ceritanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Katsiran ma yaquluhu fi du'aihi. Banyak Syekhul Islam mengatakan di dalam doanya, idasta'sa alaihi tafsir ayatin min kitabillah, kalau beliau mendapatkan kesulitan di dalam apa? Tafsir Al-Qur'an. Beliau membaca tafsir para ulama, kemudian beliau berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kok nggak paham-paham. Akhirnya apa? Beliau doa, Allahumma ya muallima Adam, alimni, wa ya mufahhima Sulaiman, fahimni, fayajidu al-fatha fi dzalika. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau adalah yang mengajarkan Nabi Adam dan Ibrahim, maka apa? Ajarkan kepadaku. Wa ya mufahhima Sulaiman, dan yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, fahimni, berilah pemahaman kepadaku. Fayajidu al-fathah, hingga akhirnya apa?
beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendapati apa? Mendapati dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat yang lain, ikhwani fillah, saya pernah mendengarkan bahwasanya apa? Imam Syafi'i rahimahullah taala kalau beliau kesulitan di dalam memahami sebuah masalah, di dalam masalah hadis, maka apa? Salat 2 rakaat. Salat dua rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang hadis tersebut. Pernah antum sulit ngapal, kemudian salat 2 rakaat, kemudian doa, ya Allah, gampangkanlah ya Allah. Ya kan? Kurang kan? Ya gimana mau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kesulitan dalam menghafal, siswa ujian i'rab, doa dikit dulu, ya Allah, gampangkan ya Allah gitu. Ya salat mutlak. Gitu. Salat mutlak, niat salat sunnah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang aneh, tapi apa? Para ulama dahulu sudah biasa melakukan seperti itu. Mereka menghadapi yang namanya kesulitan dalam memahami, mereka mengalami kesulitan di dalam menuntut ilmu, mereka mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya apa? Pemahaman mereka tentang Allah Subhanahu wa taala kuat, Pak. Menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ilmu ini adalah merupakan milik Allah. Allah pahamkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya apa? Mereka itu betul-betul berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul apa? Tadarru, inkisar, salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dimiliki sama penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu nggak pernah lucu, penuntut ilmu nggak pernah bangun malam, penuntut ilmu nggak pernah berdoa, waduh, apa beda nih sama orang awam, Pak. Gitu loh. Kelihatannya penuntut ilmu, masya Allah, jidate ireng, hadir di majelis ilmu, hafalan setoran Al-Quran, setoran apa? Bahasa Arab, setoran ini dan itu dan sebagainya. Kemudian lucunya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Yang membedakan kita dengan orang-orang awamun nas itu apa? Kuatnya kita di dalam amalan hati ini loh, Pak. Abu Bakar bisa berbeda dengan para sahabat yang lain karena apa? Ya karena apa yang tertancap di dalam hati. Para sahabat yang lain nggak bisa beribadah dengan hati mereka, Abu Bakar sudah beribadah dengan hati mereka, dengan hati Abu Bakar. Kembali kepada Allah, ya kan? Kemudian rojaknya kepada Allah, itu sudah dimiliki oleh orang-orang yang mereka berilmu. Makanya penuntut ilmu itu harus beda dengan orang awam dari sisi apa? Dari sisi ibadah qalbiyah ini. Kalau dari sisi ibadah zahir, insya Allah sama. Orang awam sholat, yang ngantum sholat, kita semua sholat. Tapi yang harus membedakan apa? Mereka sholat dengan kita sebagai seorang penuntut ilmu sholat, rojaknya beda, cintanya beda, khaufnya beda. Kan seperti itu. Itu yang harus bisa membedakan. Kalau ini juga sama-sama seperti ini, ya tidak ada bedanya yang membedakan antara seorang penuntut ilmu dengan orang awam. Maka ini yang beliau sampaikan, dan ini sebagai adab seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu punya kekuatan perjalanan mereka di dalam perjalanan ilmu dengan ibadah qalbiyah mereka. Dengan ibadah apa? Dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati yang mereka miliki. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu adab talabatul ilm yang senantiasa harus dimiliki, ar-raja ilallah, yaitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan ar-raja, yaitu dengan al-luju'u ilallah, senantiasa balik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inkisaru baina yadai, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah istirahat. Berapa menit? Ya 20 menit lah ya. 20 menit insyaallah kita istirahat. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan di adab yang selanjutnya, yaitu as-sabat wa tatsabbut. Ini adalah merupakan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena kalau Anda sampaikan sekarang, engkau mandeki jam 10, ya kan malah lumayan anaknya yang serak-serak.
Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.